company, satu korporat bisa bisa benar-benar menurunkan sebuah standar, walaupun dalam kultur mereka bekerja, mereka mempunyai suatu standar yang sangat tinggi gitu, yang diaplikasikan dalam ruangan, dan mereka sendiri memiliki kesadaran yang cukup detail untuk ruangan-ruangan atau hal-hal yang berbau material, walaupun mereka tidak ada urusannya dengan interior design sama sekali gitu. Nah, harapan saya adalah kalian tuh bisa aware hal ini juga ya, ketika nantinya mungkin barangkali dalam proses mendesain terutama di Stupin kali ini ada hal yang bisa kalian dapatkan dari dokumen ini yang bisa kalian lihat dalam space planning nanti ya. Di sini studi kasusnya adalah Innovation Worldwide. Mereka adalah semacam agensi dan marketing seperti itu. Dan di dalam dokumen ini, kalau kalian lihat nih ada disebut tone dan manner, ya bagaimana vibes yang mereka inginkan dalam ruangan mereka bisa dilihat dari gambar tersebut, dan penggunaan colornya, referensi-referensi material yang sudah dilakukan di beberapa bank Innovation di luar negeri. Kemudian dari standar material sampai standar material pun mereka menentukan. Lalu dari sisi space concept sendiri juga mereka menurunkan kembali. Nah, ini mungkin kalian juga bisa lihat bagaimana mereka menurunkan tujuan-tujuan dalam ruang yang ingin dicapai, tapi ya berdasarkan dari visi mereka juga mungkin. Visi diturunkan dalam, yes. Ya mungkin berbeda dengan cara kita menentukan ide ya, ideasi kita dengan ideasi mereka udah sangat fokus gitu. Tapi kan pastinya nanti kan melewati tahapan-tahapan ideasi yang lebih detail lagi ya, dengan cara kalian masing-masing. Tone dan manner-nya ada simple, natural, fleksibel yang akan kemudian ada beberapa color system yang mereka harus apply dalam interior, seperti main color-nya hitam, putih, dan abu-abu. Lalu ada kayak color shop, itu beberapa warna yang bisa digunakan dalam ruangan yang kira-kira matching dengan warna-warna corporate color mereka. Lalu mereka turunkan juga strip, bagaimana kita bisa melihat komposisi warna berapa persentase dalam ruang sedikit. Berarti kayak berapa banyak yang netral, berapa banyak yang aksen gitu. Iya, betul. Kemudian ini adalah tipe-tipe finishing material dibagi dari fungsinya. Kalau materialnya lebih fokus pada yang resisten, kayak flame resistant. Kemudian foulingnya apa ya? Aku juga belum paham kalau fouling artinya apa. Terus kayak sound absorbing, material lebih fireproof dan soundproof juga. Sub materialnya spesifikasikan berdasar estetik. Jadi material-material yang lebih sifatnya lebih menarik lah. Banyak tekstur ya. Seperti polikarbonat, ada red brick, dan lain-lain. Lalu material-material yang glossy. Bahkan glossy-nya ditentukan ada 30%. Anti fouling itu biru ya. Iya, lebih ke anti lumutan. Kalau di luar negeri kan banyak material karena mereka tidak menggunakan brick, kan pada umumnya mereka memakai kayu ataupun kayak komposit gitu kan. Nah itu dipengaruhi dengan cuaca, mereka tuh banyak material yang suka berlumut gitu. Nah kalau di Indonesia jarang, karena kita juga suhunya tropis. Kalau di sana sangat kayak fokus terhadap hal-hal kayak gitu.
Kemudian bahkan positioning material juga ditentukan, kayak floor pakai apa, wall pakai apa, ceiling pakai apa. Ya, jadi mungkin kalian bisa jadi referensi juga untuk material-material. Ini bukan ini akan diterapkan, jadi nanti tetap disesuaikan dengan corporate masing-masing ya. Betul. Ya. Aku tentu semua. Iya. Ya, kayak gitu. Contoh aja. Jadi bagaimana kalian berpikir secara orang apa aja sih yang harus dipikirin gitu dari sisi corporate brandingnya gitu. Kemudian signage system, nah mereka juga menentukan position signage-nya, bahkan juga bagaimana menginstall, sistem install, lalu apakah ada jenisnya, ada yang menggunakan direct lighting, ada yang hanya biasa aja. Nah, ini beberapa regulasi terkait interior signage. Materialnya ini tidak terlalu signifikan ya. Nah, bagaimana mereka membuat sebuah zoning ya, ini kalian juga harusnya udah paham. Dan kalian akan melatih juga nanti membuat zoning. Ini space program di kanan kalian bisa lihat berapa di setiap area ada kebutuhan berapa seating kayak gitu untuk berapa packs, jalur sirkulasi, kemudian material plan, lalu di bagian bawah mungkin bisa lihat space programming yang reference kayak kebutuhan adanya lounge, kemudian tipe-tipe lounge, ada referensinya juga. Jadi kayak dipretelin, di dekonstruksi per space gitu ya, nggak usah langsung lihat gede, tapi per space gitu udah bisa dipretelin. Ya, dan jenis-jenis lounge itu banyak macamnya, fungsinya juga beda-beda gitu. Kayak di sini ada yang bagian yang lounge ini yang kayak round lounge ini mungkin fokus sama orang-orang, dia maunya buat tamu-tamu yang perseorangan gitu. Atau ada lounge yang di tengah ini bukan buat tamu tapi untuk pegawai-pegawai atau officer-officer buat brainstorm gitu misalnya. Sayang. Kemudian ada beberapa referensi untuk workstation, ada yang single workstation. Kemudian dipecah lagi workstation tuh isinya apa aja sih? Ada drawer, ada mobile drawer, kemudian ada apa namanya? Modesty. Chair udah pasti. Kemudian bagaimana pola executive room atau director room atau kayak manager, kasubag, kabag. Biar standarnya sama ya Bu ya. Nggak tiap ketemu ruangan kasubag bisa dari nol. Tapi kalian dari awal udah tahu bahwa kasubag tuh semua harus punya meja kerja, kursi kerja, kursi hadap 2 sama 1 sofa misalnya kayak gitu. Semua akan seperti itu. Di beberapa kali pertemuan ada sih kalau sekalian yang kasubagnya, misalnya kasubag 1 layoutnya beda, kasubag 2 kursinya beda. Jangan sampai kayak gitu. Disimplify aja, jangan ngeribetin kalian juga nantinya. Lalu ada focus room, ini ruangan kayak misalnya ada kebutuhan meeting online, kayak nelfon ya benar. Focus room, quiet room. Tadi yang punya siapa nih? Kayak gini lintang ya? Teman yang kayak tadi nih yang kayak misalnya di ruang ini misalkan executive room ya atau kasubag gitu. Ketika dia berbeda material atau jenis kursinya akan jadi seakan-akan hierarkinya juga beda. Kenapa harus sama? Karena itu menandakan hierarkinya mau sama. Kayak room size-nya juga mungkin ada yang kalian 1 bikin 4x4, ntar taunya ada yang 3x2,5 gitu lah. Kalau bisa tetap sama gitu ya Bu. Atau mikirin kompensasinya, misal 4x4 sama 1 lagi 4x4 tapi ada kolom di dalamnya, ya udah deh. Ya udah ya.
Pasti ketemu kolam sih. OA. Ini lebih ke storage, kopi, itu fotokopi gitu, storage. Plotter, ini kalau kebutuhannya lebih besar lagi, misalnya kalau mereka kan emang kayak agensi, jadi butuh lah ya hal-hal yang lebih berbau publikasi gitu. Kalau ada dari kalian mungkin tadi ada Adi, mungkin mereka butuh ruangan yang lebih besar buat plotting gitu misalnya. Rekin tuh jadi paling butuh buat plotting gambar. Kamu tuh kerja di konsultan Korea ya? Siapa? Kamu. Makanya tadi ada tulisan Koreanya. Ada Koreanya ya? Workroom ini lebih ke apa nih? Plotter juga ya mungkin. Storage system lah. Lalu tipe-tipe main conference room mereka udah nge-breakdown mau yang bentuknya yang kayak gitu yang lebih fluid gitu desainnya. Nah, mungkin tapi masih banyak lagi tipe-tipe yang lainnya, apalagi kalau misalnya banyak dari yang kementerian, PRD dan lain-lain. Apakah maunya nggak mau fluid, maunya lumayan yang hierarki? Ya berarti iya kotak-kotak kayak ruang sidang. Itu kalian harus tahu juga gitu, nggak cuma asal taruh aja mejanya. Ini juga ada bench-nya ya di sekelilingnya tuh. Yes. Mau seminar. Nanti kalau butuh training, kursinya yang stackable yang bisa ditumpuk. Medium size meeting room jumlahnya berapa? Nah, small meeting room jumlahnya berapa? Yang big meeting room jumlahnya berapa? Nah itu juga jangan nanti small meeting room isinya 6 gitu. Mediumnya isinya cuma 8. Apa bedanya gitu loh. Jadi hierarki itu jelas. Gapnya masih agak gede ya. Small cuma 4 biasanya. Ya 6 oke lah. Presentasinya rapi banget ya. Ada legend di sampai ada gradation sheet-nya buat si kaca. Astaga, itu buat sunblast-nya ya? Sunblast-nya. Astaga. Seneng sih lihatnya. Talking booth ini lebih kayak buat diskusi. Pakdas tadi yang kita sebut berkali-kali, jika ada pegawai yang memang datang dan pergi ya. Jadi dia nggak pergantian mejanya, dia siapapun bisa pakai. Ini harusnya ada di modul Bu Sita yang kemarin. Ada kan Bu? Jadi komplementer lah, jadi ini saling melengkapi ya. Employee lunch ini female, kalau biasanya kita kan ada lokasi ya, mungkin ini semacam itu juga. Enak banget. Ini ada powder kayak bisa merah, ngobrol, dandan tuh ada powder lagi. Gosip. Iya, ini kayaknya buat lehe-lehe aja gitu, cewek-cewek lebih private. Sangat ini ke mana ya? Sleeping room. Ini kantor mana? Maaf, pengen apply. Sleeping room. Lucu banget. Kemarin tuh ada juga ya Faris pas bikin Q-Space, dia konsultan desain yang orang-orangnya tuh sering lembur dan nginep, terus dia bikinin sleeping room. Ya itu salah satu fasilitasi. Pertimbangan hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya desainer berhak ngasih solusi ya. Karena tadi kan lihat kultur kerjanya tadi ya, makanya perlu yang detail apa kayak aktivitasnya di office hour aja pulang gitu, atau tadi ya misalnya ada yang kebutuhan untuk nginep atau ada yang nge-gym tadi kan, nge-gymnya tuh di kapan misalnya gym hako kitchen untuk skala yang lebih besar mungkin menyediakan cafe, kitchen ada library juga. Wah asik. Ini tadi siapa tuh yang butuh library? Siapa tadi butuh library? Bintang juga ya? Library Tani kayak Tani ya? Tani kaya Tani padahal bukan. Kayak Tani padahal. Ini kayak siapa orang kaya aja. Aduh. Oke. Oke, ini ada beberapa informasi lighting ya, bisa jadi referensi juga. Meeting room ada beberapa jenis lighting yang nggak cuma general lighting, tapi bisa main-main. Ya bisa lebih main-main lah independen, terus kayak. Dan ini disesuaikan juga ruangnya untuk apa dulu. Iya. Oke. Misalkan mungkin kalau untuk di workstation-nya harus general, tapi misalnya di area koridor, di area meeting itu bisa lebih bermain-main di
reception misalnya. Jadi perancangan office tuh kalian berlatih berpikir divergen ya. Jadi waktu merancang waktu awal-awal tuh kali linear, nentuin ini masalahnya apa, pengennya apa, ini apa. Kalau ini tuh dari awal kalian harus sudah mikirin dari konsep gitu. Oh berarti nanti materialnya hard flooringnya akan gue batasin ini gitu. 3 jenis atau 4 jenis supaya nggak belang-belang sampai akhir. HPL-nya nanti akan pakai warnanya sekitar ini gitu. Jadi ya, standarnya gitu. Nggak nunggu sampai akhir baru menentukan HPL pakai apa. Kadang-kadang anak-anak jadi belang-belang tuh karena gitu dulu. Sebenarnya dengan adanya corporate color dan logo segala macamnya itu sebenarnya udah bisa kayak bikin panduan, magerin kita juga sih supaya nggak kemana-mana. Banyak nggak tuh? Banyak banget nih. Ini beberapa ini salah satu innovation yang udah jadi ya di Jakarta. Cuma guideline-nya sendiri tidak terlalu mengacu sama yang guideline yang tadi saya sampaikan. Cuma dari secara corporate branding, bagaimana dia aplikasi interior, dan kemudian karena ini di Jakarta mereka ada kebutuhan khusus misalnya gimana mesh sama culture di Jakarta. Jadi ada beberapa elemen-elemen yang mau dimasukin lah, kayak ada ornamen, ada ornamen. Peta ya. Jadi tetap metodenya ngelihat ke lingkungan juga ya. Ada di mana ini lokalannya. Oh, nggak ada yang itu kayak ornamen khas gitu ya. Kalau tadi mereka ada bentuk-bentuk furniture yang dipilih, tapi sedangkan kita bisa dengan bentuk yang lain dan mungkin tidak terlalu jauh karena sifatnya modern, jadi ya terlalu lumayan general. Lucu. Sunblast stiker buat kaca tuh nggak mesti cuma buram itu aja ya, ini bisa main tipografi gitu. Ya. Ini perbedaan jika kalau misalnya di open Expose atau itu sih yang fabric atau apa yang marmer abu-abu itu paper. Oh paper. Lucu motifnya. Wallpaper apa motifnya gitu? Mulai nanya-nanya spesifik pisan Goodreads ya. Oh bener ya Goodreads. Pantes. Yang fabric bag ya, maksudnya fabric bagnya cuma paper. Itu jadi ini ya, tulisan inonya jadi rak buku ya? Ini jadi tulisannya dibuat tempel-tempel foto. Oh lucu. Ada yang hitam, ada yang putih gitu. Cakep ya. Bu, lihat ya, yang ini teman-teman juga nggak perlu kaku ya, naruh papan tulis kayak di kelas F6. Papan tulisnya tuh kayak tadi bisa selang-seling, bisa ini warnanya, bagus banget. Papan tulisnya ini ya. Kiri kanan gitu kan. Nice. Fabric panel ya itu si dindingnya ya. Iya ini. Fabric kayaknya kayak bertekstur. Oh paper. Oh bertekstur ya. Mereka kalau kalian lihat tadi di guideline-nya mereka ada bahasa pakai brick tapi red brick. Nah, kita tetap pakai brick tapi white brick kayak gitu. Oh, tapi ini tempelan ya? Ini ya nggak solid brick gitu kan? Ya. Berat. Kantornya asik banget. Ini aplikasi warna yang saat terang dan gelap beda banget ya jadinya ya. Buat pilihan ya? Iya, ini material yang murah, ini yang lumayan mahal. Yang mahal yang putih ya? Yang putih. Horizontal blind tapi bisa berkesan modern tuh. Ya, efeknya langsung beda. Yang hitam kayak maskulin nih. Ini main persepsi juga ya. Persepsi kalau melihat efek yang beda nanti kesannya gimana? Cakep ya, yang putih futuristik banget. Pasti ketumpahan kopi dah. Bagus. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Udah mabok ya? Sampai jam 1 dan 7.30.